Selamat malam, perkenalkan nama saya Inuman Aditya Saputra dengan NIM 1933036 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Katolik Musi Caritas. Membahas tentang konsep patologis obat dalam tubuh. Yang pertama yaitu konsep farmakokinetik. Jadi, farmakokinetik adalah bidang farmakologi yang membahas mengenai perjalanan kadar obat dalam tubuh. Nah, di sini ada beberapa karakteristik farmakokinetik yang penting yang menentukan cepat atau lamanya obat akan berada pada organ sasaran. Yang pertama yaitu onset atau awal atau mulanya kerja obat. Yang kedua PA atau puncak, yaitu konsentrasi obat tertinggi yang terdapat dalam aliran darah. Yang ketiga durasi, yaitu lama kerjanya obat. Nah, yang keempat yaitu waktu paruh atau waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya sewaktu eliminasi. Nah, farmakokinetik juga merupakan ekspresi matematis perjalanan waktu pergerakan obat di dalam tubuh. Nah, baiklah, kita masuk yang kedua yaitu absorpsi. Jadi, absorpsi obat. Agar efektif, obat harus diabsorpsi dari tempat pemberiannya ke sirkulasi sistematik, dari mana dia didistribusikan atau dibuat ke tempat kerjanya dan dieliminasi dari tubuh. Nah, di sini ada bioavailabilitas, adalah itu ukuran jumlah obat yang diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistematik dalam waktu tertentu. Nah, secara sistematis bioavailabilitas sebaiknya dihitung sebagai rasio daerah di bawah kurva waktu kadar obat atau AUC yang ditentukan setelah pemberian obat ekstravaskular terhadap AUC. Obat yang diperoleh itu setelah pemberian secara intravena atau AUC oral atau AUC IV. Baiklah, kita masuk yang ketiga yaitu distribusi. Jadi, di sini prosesnya itu di mana obat menjadi berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Volume yang didistribusikan obat tidak menandakan volume fisiologis yang sebenarnya. Perkiraan terhadap parameter farmakokinetik itu memberikan gambaran jumlah atau total obat dalam tubuh dibandingkan kadarnya di dalam tubuh. Nah, VD obat adalah itu penting untuk menentukan regimen dosis yang dapat mencapai kadar sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu ekskresi. Ekskresi itu merupakan proses perpindahan
obat dari lingkungan dalam keluar tubuh. Lanjut yaitu ke mekanisme perjalanan obat dalam tubuh manusia, yaitu perjalanan melalui rektal. Perjalanan ini bentuk sediaannya dibuat dengan tujuan lokal dan sistematik dalam bentuk larutan, baik padat ataupun setengah padat. Keuntungan dari perjalanan melalui rektal ini adalah terhindar dari perusakan obat atau obat menjadi tidak aktif karena pengaruh dari lingkungan, yaitu dari perut dan usus. Dapat digunakan untuk penderita yang muntah-muntah, yang koma atau sulit menelan obat. Obat tidak mengalami detoksikasi, biotransformasi, atau metabolisme yang mengakibatkan obat menjadi tidak aktif. Nah, ada keuntungan, ada juga kerugian, yaitu penggunaan yang tidak menyenangkan atau absorpsi yang sukar diramalkan. Yang kedua yaitu perjalanan melalui oral. Tujuan penggunaan obat melalui oral adalah untuk memperoleh efek sistematik, yaitu obat ke dalam pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh setelah bekerja. Nah, diabsorpsi obat pada bermacam-macam permukaan sepanjang saluran pencernaan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu jumlah dan jenis makanan yang ada dalam saluran lambung. Yang kedua, kemungkinan obat dapat dirusak oleh reaksi asam lambung atau enzim-enzim pencernaan. Nah, yang ketiga keadaan penderita yang muntah-muntah atau koma. Yang keempat, kerja awal yang cepat dikehendaki sehingga tidak memungkinkan pemberian secara oral. Nah, yang ketiga yaitu perjalanan melalui injeksi. Nah, di sini pemberian obat bisa juga dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yaitu pemberian obat secara injeksi atau metode injeksi. Metode ini digunakan bila tidak memberikan obat melalui OS atau perektal, tetapi parental. Nah, metode ini dilakukan agar obat-obat yang diberikan diserap dengan baik. Tetapi pemberian melalui injeksi ini juga memiliki resiko, yaitu yang pertama cedera pada kulit, di mana itu jarum yang ditusukkan. Di situ bisa terjadi infeksi. Nah, pemberian injeksi dibedakan menjadi 3, yaitu injeksi intrakutan atau IC, injeksi subkutan atau SC, injeksi intramuskular atau IM. Pemberian injeksi pada intravena menimbulkan efek sistematik yang cepat dikarenakan obat yang diberikan langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, kalau biasanya yang tidak cepat atau lambat itu injeksi intramuskular, dan injeksi yang lebih lambat dari intramuskular ini yaitu
subkutan karena obat harus melewati banyak membran. Nah, terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai ke peredaran darah besar. Baiklah, kita masuk ke asam umum toksikologi. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Zat kimia dikatakan beracun apabila kebanyakan zat tersebut sebagai zat yang berfungsi memberikan efek yang berbahaya terhadap mekanisme biologi, khususnya terhadap organisme. Sifat toksik suatu zat atau obat didasari oleh dosis obat. Toksisitas merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk membandingkan suatu zat kimia dengan zat kimia yang lainnya. Nah, maksud dari perbandingan tersebut yaitu cara penggunaan yang kurang efektif atau informatif. Yang kedua yaitu mekanisme efek toksik. Nah, toksik intrasel yaitu toksik yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolik dengan reseptor. Nah, ada beberapa toksik intrasel. Mekanisme toksik intrasel yaitu 1. Sifatnya langsung atau primer. 2. Zat kimia atau metaboliknya masuk ke dalam sel sasaran. Yang ketiga, sebelum tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan. Yang keempat, bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Yaitu yang selanjutnya itu toksik ekstrasel, yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel secara dapat berpengaruh pada sel sasaran. Mekanisme toksik eksternal. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup sel tergantung pada faktor lingkungan ekstrasel. Yang kedua, gangguan akan disebabkan oleh perubahan struktural atau yang ketiga yaitu wujud efek toksik. Wujudnya terjadi efek toksik adalah perubahan kekacauan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Contohnya 1. Tetrasilin mengikat ribosom sel. Yang kedua, antimikroba golongan sulfat dapat menghambat sintesis asam folat. Yang ketiga, radikal bebas sebabkan peroksida lipid atau protein. Yang keempat yaitu sianida berikatan dengan atom besi. Nah, yang keempat yaitu sifat efek toksik. Di sini ada 2 jenis efek toksik. Yang pertama yaitu terbalikan. Ciri khas dari efek toksik yang terbalikan yaitu 1. Bila kadar racun yang ada di dalam tempat aksi telah habis, maka reseptornya akan kembali. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat normal. Yang ketiga, toksik pada racun tergantung pada takaran dan juga kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racun. Selanjutnya itu tak terbalikan. Ciri khas efek toksik yang tak terbalikan yaitu
kerusakan yang terjadi bersifat menetap. Yang kedua, pemejaan selanjutnya menggunakan racun dan akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya akan terjadi penumpukan efek toksik. Yang ketiga yaitu pemejaan dengan ukuran kecil dalam waktu yang panjang. Nah, yang kelima yaitu hubungan antar asas umum toksikologi. Nah, di sini toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari kerusakan dari organisme seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Berdasarkan timbul efek toksik ada 4 asas umum. Yang pertama yaitu kondisi pemejaan atau kondisi makhluk hidup. Yang kedua mekanisme aksi. Yang ketiga wujud. Yang keempat sifat efek toksik. Nah, di sini faktor utama yang dapat mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan pernapasan atau pemejaan terhadap bahan kimia, yaitu jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan juga frekuensi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf. Pada saat Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan selamat malam.